Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi kembali lagi dengan Ibu Guru Dian di sini sebagai guru mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11 IPS. Jadi kali ini materi kita adalah tentang ideologi dunia atau paham-paham besar di dunia dan pengaruhnya terhadap gerakan nasionalisme Asia dan Afrika. Selanjutnya, tanpa basa-basi, Ibu akan menjelaskan latar belakang munculnya ideologi besar dunia ini. Jadi munculnya ideologi ini mulanya karena adanya kesadaran kebangsaan di kawasan Asia dan Afrika pada masa lalu yang tidak terlepas dari pengaruh paham yang baru lahir tersebut, yakni liberalisme, sosialisme, demokrasi, nasionalisme, dan pan-islamisme. Nah, paham-paham yang Ibu jelaskan tadi, Ibu akan jelaskan satu persatu, dimulai dari paham demokrasi. Demokrasi ini salah satu paham yang tidak asing lagi di telinga kita, di mana karena paham ini merupakan salah satu paham yang diterapkan di negara kita yang tercinta ini. Demokrasi. Nah, kata ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua suku kata, yakni demos dan kratos atau kratein. Demos artinya rakyat, kratos atau kratein artinya pemerintahan atau kekuasaan. Berarti demokrasi ini adalah pemerintahan atau kekuasaan yang berasal dari rakyat. Bagaimana dengan sejarah lahirnya demokrasi? Jadi demokrasi ini pertama kali diterapkan oleh kota Athena, tepatnya di kekaisaran Yunani kuno, di mana pada saat itu rakyat Athena menerapkan demokrasi untuk memilih pemimpin mereka pada tahun 507 sampai 508 sebelum Masehi. Nah, perkembangan dari demokrasi sendiri ini kemudian meluas ke negara-negara Eropa sendiri yang sejalan dengan lahirnya revolusi atau peristiwa besar yang di Eropa. Nah, demokrasi ini ada macam-macamnya, yaitu demokrasi langsung, demokrasi parlementer, demokrasi Pancasila, demokrasi presidensial, demokrasi liberal, dan demokrasi pemisahan kekuasaan. Jadi, Ibu tidak akan menjelaskan macam-macam demokrasi ini, Ibu akan jadikan tugas rumah kalian. Jadi, pertemuan selanjutnya Ibu akan nilai tugas tersebut. Selanjutnya ada demokrasi menurut para tokoh. Pertama, tokoh Aristoteles. Aristoteles ini hidup pada masa kekaisaran Yunani kuno. Menurut dia, demokrasi ini adalah suatu paham kebebasan. Sedangkan John Locke mengatakan bahwa demokrasi ini adalah suatu kekuasaan di mana kekuasaan itu terbagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Selanjutnya, Jean Rousseau mengatakan bahwa demokrasi adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya ada Montesquieu. Nah, tokoh ini mengatakan bahwa kekuasaan itu dibagi menjadi tiga, atau biasa juga disebut dengan nama trias politika, di mana ada legislatif, kekuasaan yang bertanggung jawab untuk membuat aturan ataupun undang-undang, contohnya DPRD, DPR, dan eksekutif itu adalah kekuasaan yang bertanggung jawab untuk menjalankan aturan atau undang-undang yang telah dibuat, contohnya presiden, menteri, dan staf-stafnya. Selanjutnya ada yudikatif. Yudikatif ini adalah kekuasaan yang bertanggung jawab untuk mengadili setiap orang yang tidak taat terhadap aturan yang telah dibuat maupun undang-undang yang telah dibuat. Contohnya ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Selanjutnya ada paham nasionalisme.
Paham ini juga sudah tidak asing, bahkan seringkali digaung-gaungkan di negara kita ini. Nasionalisme ini adalah rasa cinta terhadap tanah air atau rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Bagaimana dengan sejarah lahirnya nasionalisme? Jadi nasionalisme ini mulai muncul nilai-nilainya ketika terjadi pergerakan dan revolusi di Eropa. Kondisi tersebut menimbulkan kesadaran akan suatu persamaan hak dan kebebasan. Paham nasionalisme ini mulai berkembang pesat ketika setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana ada sekitar 66 negara di dunia yang merdeka dari penjajahan. Salah satunya itu adalah Indonesia, karena bangkitnya rasa nasionalisme rakyat Indonesia itu sekitar awal abad ke-20-an. Paham ini mulai menyebar kemudian ke negara-negara Asia Afrika yang mana kita tahu bahwa negara-negara Asia Afrika ini banyak mengalami penjajahan dari bangsa-bangsa Arab. Nah, timbulnya rasa nasionalisme di kalangan rakyat negara-negara Asia Afrika ini untuk menyatukan wilayah ataupun daerah yang telah terpecah belah karena adanya penjajahan. Kesadaran nasionalisme itu sendiri dilatar belakangi karena adanya dua faktor. Pertama, yaitu adanya persamaan senasib. Persamaan senasib di sini karena memang kita tahu negara-negara Asia Afrika itu banyak mengalami penjajahan dari bangsa Barat, sehingga mereka banyak mengalami penderitaan, kesengsaraan, bahkan kemiskinan. Selanjutnya, karena adanya rasa ingin makmur, sejahtera, dan merdeka atau bebas. Selanjutnya, ada paham liberalisme. Liberalisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu kata dasarnya liber, artinya bebas. Nah, bebas di sini tidak mengacu pada kepemilikan, tetapi kebebasan di sini mengacu pada kebebasan pendapat atau kebebasan setiap individu. Nah, bagaimana dengan sejarah lahirnya liberalisme ini? Jadi, paham ini banyak berkembang luas di negara-negara Eropa yang kemudian dikembangkan oleh kaum borjuis. Kaum pada abad ke-18 atau sekitar tahun 1700-an, di mana saat itu kaum borjuis mengajak rakyat Prancis untuk menggulingkan kekuasaan Raja Louis yang semena-mena, otoriter maupun diktator, sehingga mereka ingin menggantikan sistem pemerintahan pada saat itu dengan sistem pemerintahan yang baru, yaitu republik. Tujuan dari pergerakan ini ialah mendapatkan kebebasan berpolitik, mendapatkan kebebasan berusaha, dan kebebasan untuk beragama. Nah, perkembangan liberalisme ini sendiri dapat kita lihat praktiknya dalam beberapa bidang, seperti jika bidang politik mengatakan bahwa terbentuknya suatu negara itu karena adanya campur tangan dari individu-individu yang ada di suatu negara tersebut, sedangkan di bidang ekonomi ditandai dengan adanya sistem ekonomi bebas, sedangkan pada sistem atau pada bidang agama itu ditandai dengan pemberian kebebasan kepada individu untuk memeluk agama apapun yang mereka inginkan. Karena paham liberalisme ini menjamin kemerdekaan setiap individu dan dalam berbagai bidang, maka paham ini juga sangat berpengaruh besar terhadap pergerakan nasionalisme di kalangan rakyat Asia Afrika, yaitu dengan ingin membebaskan negara mereka dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Selanjutnya ada paham sosialisme. Jadi paham sosialisme ini seperti liberalisme berasal dari bahasa Latin, di mana kata dasarnya adalah socius, artinya adalah kawan atau teman. Jadi dapat diartikan bahwa sosialisme ini adalah paham yang menghendaki suatu
yang bisa diatur secara bersama, dikerjakan secara bersama-sama, dan hasilnya pula dinikmati secara bersama-sama. Contohnya alat produksi itu harus dimiliki secara bersama-sama antara rakyat dan pemerintahan. Lahirnya paham sosialisme ini tidak lepas dari faktor ekonomi, khususnya dalam hal pemerataan pendapatan dan kesejahteraan para pekerja ataupun buruh kala itu. Nah, untuk perkembangan sosialisme ini sendiri, perkembangannya sendiri itu cukup pesat karena adanya beberapa tokoh yang turut andil dalam menyebarluaskan paham ini. Salah satu tokoh itu adalah Robert Owen, Simon Fourier, Louis Blaine, Karl Marx, Proudhon, Engels, dan Bakunin. Nah, sedangkan pengaruh sosialisme ini terhadap gerakan nasionalisme Asia Afrika. Munculnya berbagai organisasi pergerakan-pergerakan. Untuk di Indonesia sendiri saat itu banyak lahir tokoh cendekiawan yang telah terpengaruh paham sosialisme karena memang mereka menuntut ilmu di negara-negara Eropa Timur maupun Cina. Jadi hal penting yang harus kalian ketahui bahwa sosialisme ini muncul di negara-negara Eropa Timur seperti Rusia dan Ukraina, sedangkan di Asia ada Cina, Korea Utara, dan Vietnam Selatan. Nah, paham selanjutnya atau paham terakhir itu adanya pan-islamisme. Jadi pan-islamisme ini merupakan suatu paham yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam di dunia. Kenapa? Karena umat Islam pada abad ke-20 menurut Jamaluddin Al-Afghani mengalami kemunduran. Jadi pan-islamisme ini awalnya ide dari Al-Tatawi, seorang tokoh yang berasal dari Mesir, yang menyebutkan dua gagasan yaitu Islam dan patriotisme atau perjuangan. Nah, kemudian ide ini dikembangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang mengatakan bahwa pan-islamisme ini erat kaitannya dengan kondisi negara-negara Islam pada abad ke-20 atau sekitar tahun 1900-an, di mana negara-negara Islam pada saat itu mengalami kemunduran, sedangkan negara-negara Barat banyak mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kekuasaan di berbagai belahan dunia. Maka dari itu, perkembangan pan-islamisme ini sendiri dibuktikan dengan berdirinya Liga Islam Dunia, di mana ada beberapa negara Islam yang turut andil di dalamnya seperti Irak, Iran, Libya, Mesir, ada Arab, Pakistan, dan Afghanistan. Nah, bagaimana pengaruh pan-islamisme ini terhadap negara-negara Asia Afrika, khususnya negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam itu banyak lahir organisasi-organisasi yang berlandaskan ajaran atau nilai Islam untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Nah, khusus di Indonesia sendiri kala itu banyak berdiri organisasi, contohnya itu ada Serikat Dagang Islam yang kemudian diubah oleh Hos Cokro Aminoto menjadi Serikat Islam. Kemudian ada juga organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan selanjutnya ada Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Ansari. Jadi sekian untuk materi kali ini. Dari semua materi ini apa ada yang ditanyakan? Jadi kalau tidak ada pertanyaan, tugas kedua yang Ibu akan berikan adalah meringkas materi yang Ibu telah sampaikan. Minggu depan Ibu akan mengadakan ujian lisan, di mana Ibu akan menanyai kalian secara langsung. Oke? Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lebihnya tidak usah dikembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.